Oke, saya melanjutkan ya. Bagaimana problem ini dihadapi oleh masyarakat sekarang ya. Di sini saya sudah bilang bahwa pasar menjadi tempat efektif mendorong perubahan karena kita sekarang sudah berada dalam sistem yang neoliberalisme baru. Bahkan ada yang mengatakan neoliberalisme baru. Jadi neoliberalisme. Jadi liberalisme baru, super baru. Artinya apa? Artinya kita dibilang neo ya, kita bicara neo ya, neoliberalisme berarti di sini kekuatan pasar, kekuatan korporasi semakin besar. Karena saking besarnya maka dia menjadi dogma ya. Dia sudah menjadi dogma bahwa kekuatan pasar, kekuatan korporasi bisa didikte oleh mereka. Jadi negara bisa mendikte kekuatan apa maksudnya ini? Pasar bisa mendikte kekuasaannya kepada si negara. Nah ini kan problem besar ya. Sehingga kita sekarang kalau mau melihat realitasnya itu seperti apa, nah kita lihat sekarang. Kita lihat mulai dari balik lagi kita ke awal abad 20 ya, mulai dari misalnya Peter Evans dan lain-lain ya sudah bilang bahwa intervensi negara di awal-awal abad 20 itu menjadi penting karena negara lah yang bisa mengambil inisiatif untuk menjalankan program-program pembangunan nasional. Jadi intervensi negara sangat-sangat diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ini tidak berlangsung lama, ya. Karena sesuai dengan perkembangan dan dinamika internal dan eksternal dan kekuatan-kekuatan neoliberalisme, maka intervensi negara yang awalnya bisa mendiktekan kekuasaannya kepada pasar berbalik ya menjadi pasar yang mendiktekan kekuasaannya sekarang kepada negara. Jadi kita harus ingat ini. Jadi di tahun awal abad 20 ini jadi dogma. Ya, dogma ini pun juga berasal dari konsensus Washington. Ya, supaya negara ketika akan menjalankan program-program pembangunan nasional maka dipersyaratkan untuk memperhatikan ekonomi makro. Supaya apa? Supaya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Ini adalah syarat, ya, syarat penting bahwa negara harus menciptakan pertumbuhan ekonomi. Supaya apa? Supaya nanti bisa terwujud yang namanya kesejahteraan. Yang prosesnya lama, tapi endingnya di sini. Rakyatnya sejahtera. Kita tidak bisa lama-lama ya menjalankan konsensus Washington ini. Ya, kita sampai sekarang juga masih loh konsensus Washington, tapi sudah pasca konsensus Washington ada banyak perubahan di mana negara sudah tidak boleh sepenuhnya untuk berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana kalau kita masuk dalam krisis? Ya nggak bisa, pertumbuhan ekonomi tetap harus dibuat karena ini yang akan sebagai cara kita bisa menjalankan pembangunan. Kalau nggak ada pertumbuhan ekonomi berarti ekonomi negara itu dengan kata lain sudah bangkrut gitu. Maka kalau pertumbuhan ekonomi kita sampai dibilang minus, maka apa yang terjadi? Sebenarnya terjadi adalah krisis gitu ya. Oleh karena itu kita menjadi sangat berhati-hati untuk tidak selalu menghitung ya dinamika perekonomian itu dengan angka-angka pertumbuhannya. Karena kalau kita misalnya angka pertumbuhannya misalnya 7,5% atau 5% ke atas, ini dibilang angka pertumbuhan ekonomi kita adalah bagus. Dan ini artinya apa? Dinamika ekonomi itu ada, ya. Sektor-sektor semua bergerak, itu berjalan. Problemnya apa memang demikian? Tidak. Yang membuat pertumbuhan ekonomi sekarang sudah bukan state, tapi adalah pasar. Pasar yang bekerja ekstra keras
untuk membuat pertumbuhan ekonomi. Kok bisa? Ya bisa, karena karena negara yang nggak ada daya, sudah berkurang ya, dalam posisi powerless. Kalau di awal abad 20, akhir abad 19, abad 20, kita menyaksikan betapa dasarnya kuasa negara. Tapi kemudian secara perlahan dan pasti, di balik kegagahan negara, maka pasar sudah mulai berani melakukan intervensi. Jadi peran intervensi ini diganti oleh si pasar, diganti oleh korporasi, diganti oleh si market. Ya. Ketika saya harus menjelaskan juga kepada Anda, logikanya itu begini ya. Ketika kita menjelaskan bagaimana dahsyatnya negara ketika melakukan intervensi terhadap kehidupan civil society, itu di sini negara adalah benar-benar powerful. State itu powerful. Ya, dari perspektif Marxian, kita bisa lihat bahwa state adalah instrumen dari kaum bourgeois. Ya, instrumen dari kaum bourgeois. Dan state itu sendiri adalah merepresentasikan dirinya sendiri. Sehingga ini membuat negara itu memiliki otonomi. Negara memiliki otonomi, dan otonominya cenderung bersifat relatif, tidak bersifat mutlak. Karena apa? Karena dinamis, dia bisa tarik ulur. Dia kadang-kadang pro pada pasar, masyarakat, dia kadang-kadang pro kepada pasar, dia juga kadang pro kepada civil society atau kepada masyarakat. Dinamikanya nih, ngatur. Kita bisa menyaksikan ini. Ketika dia punya otonomi relatif, ada kecenderungan negara itu menjadi otoritarian. Ini umum terjadi, ditemui di negara-negara di Asia. Rezim-rezim Asia, termasuk juga Asia Timur, itu negaranya adalah punya otonomi yang relatif. Sehingga apa? Negara itu maju, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi itu setinggi-tingginya, gitu ya. Industrialisasi berkembang pesat. Ya, tapi pada titik tertentu ditemukan di Amerika Latin, ya, meskipun dia bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi Amerika Latin itu tetap melekat semangat otoritariannya, semangat otoritarismenya, ya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa otoritarisme di Amerika Latin itu sama kuatnya dengan sistem Amerika Latin itu sendiri, sistem di negara-negara Amerika Latin sendiri, ya, sama kuatnya, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang lebih kuat. Ya, misalnya Brasil, dia bisa eksis, Argentina, dia bisa eksis, Venezuela, dia bisa eksis. Karena apa? Selain karena semangat otoriternya, karena negara itu juga sudah eksis berkat dukungan dari kelas menengah dan dukungan dari civil society-nya. Sehingga di sana apa? Muncul banyak sekali rejim yang kemudian terkenal dengan populis. Rejim-rejim yang populis, ya, di Amerika Latin. Tapi di rejim Asia nggak dikenal yang namanya rejim yang populis. Itu perbedaannya, ya. Nah, jadi saya mengingatkan kepada Anda bahwa kajian-kajian tentang negara, pasar, dan masyarakat itu kita harus mengingat kembali tentang dogma dari Washington Consensus yang juga dikaitkan dengan tesis neoklasik yang menceritakan tentang ketegangan akibat dari intervensi negara dan ekonomi makro. Ya, sampai sekarang tetap saja, maksudnya intervensi negara dengan ekonomi makro tetap aja, isunya itu aja tetap, tapi aktornya sudah berubah. Siapa yang mengubah? Itu ya karena ini situasi ekonomi makro, ya, plus saat itu dikondisikan oleh perang dingin. Saya sudah menulis, ya, ada situasi perang dingin di dunia ini, ya. Nah, ini yang mengantarkan pelebaran dari sayap-sayap neoliberal, ya. Jadi liberalisme ini semakin menjadi-jadi, ya, setelah pasca perang dingin, neoliberalisme ini semakin menjadi masuk ke semua negara. Jadi jantungnya negara-negara di Asia, Amerika Latin, Afrika itu adalah sudah
Nah kalau teori berarti apa? Ini sudah nggak berlaku, tesis intervensi negara sudah nggak berlaku. Yang berlaku adalah tesis tentang pasar yang mengintervensi. Tesisnya dibalik, bukan negara yang melakukan intervensi, tapi yang mengintervensi sekarang adalah pasar. Ya, pasar mengintervensi negara. Pasar yang mengintervensi civil society. Ya, kalau kita pengen membuktikan apakah benar negara itu sudah dikalahkan oleh pasar, atau apakah benar pasar sudah bisa mengontrol civil society, kita lihat kasus